Salam teman-teman pemuda di mana kalian berada. Senang kali bisa bertemu di acara ngobrol santuy pemuda GKI Gatus Foto. Nah, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita akan menaikkan satu lagu pujian. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam hadapannya, dengan hati bersungkai rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih sayangnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih sayangnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam hadapannya, dengan hati bersungkai rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih sayangnya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih sayangnya. Oke, nah teman-teman sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mari kita akan doa dulu. Mari kita teman-teman kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur jika pada malam hari ini kami bisa berkumpul untuk mendengarkan acara pemuda. Ya Tuhan, berkatilah kami, tiap-tiap orang yang mendengarkan acara ini dari awal, tengah hingga akhir. Apa yang kami sampaikan bisa masuk, bisa paham dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pembicara kita, yaitu Ibu Cindy Miracle. Halo, halo Bu Cindy, halo Bu Mia. Halo Dio. Ya, Dan gimana teman-teman kabarnya? lainnya. Puji Tuhan sehat. Ya, Tuhan sehat. Oh iya oh iya Bu Mia. Hari ini kita mau ngobrol apa ya? Hari ini temanya kita apa ya? Temanya? Nah, temanya itu tentang leadership. Oh Ya, iya, gitu ya. leadership. Bentar saya share screen dulu ya. Ya, oke. Boleh. Ya. Iya, ini temanya tentang kepemimpinan nih Dio. Leadership. Ya, leadership. Nah, itu leadership itu
Ada ayat bacaannya nggak Tante? Kayak ada bacaan itu nggak? Nah, Ada. minggu ini kita mau belajar dari firman Tuhan dari Matius 20 ayat 20 sampai 28 ya. Yang sudah pegang Alkitab mungkin bisa buka ya, atau semuanya pasti pegang ini nih ya. Kalau di sini ada Alkitabnya dibuka ya. Ya. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Ya, Bumia bacakan ya. Ya. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ya, itu ayat yang kita mau pelajari ya minggu ini ya, Dio. Ya. Ya, nah pertama-tama kita mau lihat dulu nih ya, Matius 20 ini berbicara dalam konteks apa nih ya? Kita lihat. Nah, konteksnya ini adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Jadi waktu itu Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem untuk terakhir kalinya dia akan menderita disalib ya, akan disalibkan. Ya. Nah, karena itu di akhir-akhir pelayanannya Tuhan Yesus memberitahukan bahwa aku akan menderita, nanti sesudah itu aku akan menjadi raja ya. Nah, karena itu dalam Matius 19 ayat 27 sampai 28 di perikop sebelumnya itu dikatakan bahwa apabila Anak Manusia bersemayam dalam kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel ya. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih satu clue gitu ya, bahwa pada waktunya nanti aku akan bersemayam di dalam kemuliaanku. Dan kamu ini, murid-muridku yang 12 ini, akan punya tahta satu-satu untuk menghakimi 12 suku Israel. Nah, terus ayat Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19 berkata, Anak Manusia akan dihukum mati, diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tapi pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Ya. Nah, jadi waktu murid-murid mendengar hal ini, terutama juga ada ibu-ibunya di situ ya. Tadi kan dikatakan ibu anak-anak Zebedeus ya, anak-anak Yakobus dan Yohanes. Zebedeus, anak-anak Zebedeus adalah Yakobus dan Yohanes. Pada waktu mereka mendengar ini, mereka pikir, wah sebentar lagi nih ya, akhir dari perjuangan kita gitu ya, Dio. Iya. Bentar lagi nih, capek-capeknya kita udah hampir selesai nih, gitu ya. Nanti Tuhan Yesus akan mengalahkan bangsa Roma dan menjadi raja. Nah,
pantesan Tuhan Yesus pilih 12 murid. Karena Israel juga 12 suku. Wah, berarti saya termasuk dong salah satunya yang akan memimpin gitu ya. Dan yang akan dihukum mati kan Tuhan Yesus saja. Murid-muridnya enggak gitu ya. Ya sudah, yang penting nanti aku kebagian gitu loh. Ya. Nah, kapan lagi ya mereka mungkin berpikir ya, kapan lagi ada kesempatan untuk jadi wakil pimpinan ya. Kapan lagi punya kedudukan untuk duduk di sebelah kursi raja yang akan datang ya. Nah, ternyata ibu anak-anak Zebedeus ini adalah saudara Maria ibu Yesus ya. Jadi mereka seperti sepupuan gitu ya. Mungkin sepupu dekat atau jauh nggak ini ya, harus dicari lagi nih datanya ya. Tapi ternyata saudara Maria itu ibunya Yohanes dan Yakobus gitu loh. Jadi seolah-olah ini ada unsur KKN ya. Kami ini jangan lupa loh ya, Yesus lebih-lebih kita ini berdua gitu loh. Jangan yang lain dulu nih, kita kan saudara ya. Nah, karena mereka pikir saudara dekat ya pasti harus lebih dapat prioritas gitu ya. Nah, karena ada unsur KKN itu mereka seolah-olah mendesak ya. Tuhan Yesus kan punya dua sisi, kanan dan kiri. Ya sudah satu-satu gitu ya. Jadi mereka pengen menjadi pimpinan secara instan tanpa perjuangan, naik tangga kedudukan dengan sangat mudah. Itu memang salah satu penyakit kita sekarang juga ya, KKN ya. Iya, itu penyakit. Paling gampang. Kalau misalnya mau masuk satu perusahaan atau instansi, kalau ada kolega lebih gampang ya. Toh yang dia bakal disalib kan cuma Tuhan Yesus, mereka pikir. Kita tinggal tunggu 3 hari, lalu semuanya akan naik tahta ya, 12 tahta. Nah, apa akibatnya? Mereka, yaitu Yakobus dan Yohanes dan juga ibunya, tidak tahu apa yang mereka minta. Ya, karena mereka berpikiran instan begitu, mereka di ayat 22 berkata, waktu Tuhan Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ya, kami dapat meminum cawanmu. Padahal cawan kita lain-lain ya. Cawannya Tuhan Yesus ada sendiri, cawan kita ada. Karena Tuhan Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Maksudnya adalah, cawanku memang akan kamu minum. Maksudnya kamu sebagai murid-muridku, pengikutku, kamu akan merasakan apa penderitaanku juga nantinya. Ya, kamu akan memikul salibmu masing-masing. Kamu akan merasakannya juga. Ya, nah kadang-kadang konsep kita yang salah mengakibatkan kita salah meminta, ya, salah berdoa. Kita ingin jadi pemimpin, ya, kita minta jadi pemimpin, tetapi padahal kita belum tahu bagaimana kita harus berkorban, bagaimana itu perjuangannya. Kita kadang-kadang juga meminta seperti dia yang sudah sukses, ya. Kalau kita lihat para pemimpin yang sudah sukses, kita rasanya wah enak sekali ya seperti dia ya. Lalu kita bilang wah aku pengen seperti dia. Padahal di balik suksesnya dia sebagai pemimpin puncak ada banyak perjuangan, ada banyak hal yang dikorbankan, ya. Tapi kadang-kadang kita nggak lihat itu karena konsep kita enak, lihat yang enaknya aja, gitu, ya. Enak lihat suksesnya aja, nggak lihat berdarah-darahnya, ya. Nah, dan kadang-kadang juga di dunia sekarang kalau sudah sukses baru diupload ya. Iya, benar. Jadi kalau udah sukses baru diupload, jadi kita merasa oh semua itu sukses, kenapa saya enggak gitu ya. Padahal di balik suksesnya mereka banyak hal yang dikorbankan juga, banyak tangga yang harus dinaiki dan mungkin suksesnya mereka bukan bagian kita. Kita nggak bisa meniru ya, kita tidak bisa meminta seperti
apa yang orang lain sudah alami, ya. Ada bagiannya kita masing-masing, ya. Nah, apa jawaban Yesus apa? Ya, di ayat selanjutnya kita tahu bahwa Yesus dengan penuh kesabaran menjawab, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa yang mau menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dan anak manusia datang, ya, dia mencari, dia berinisiatif, dan dia yang aktif untuk datang ke dunia. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan cuma untuk melayani, dia memberikan nyawanya sendiri menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia ternyata bukan hanya menunjukkan caranya menjadi pemimpin, dia juga menjalaninya. Kadang-kadang banyak pemimpin yang menunjukkan jalannya. Kamu mau sukses begini, 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 gitu ya. Atau motivator menjadi sukses begini, begini, begini. Harus menderita, harus berjuang, harus ini. Tapi dia tidak menjalaninya sendiri, gitu loh. Kadang-kadang hanya teori, ya. Tapi Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh menjalani apa yang dia katakan, ya. Dia bukan hanya menunjukkan, dia adalah jalan itu sendiri dan dia menjalaninya untuk menjadi contoh, ya. Karena dia melayani bukan dilayani. Nah, ternyata kalau kita lihat ya di zaman Tuhan Yesus itu para pemimpin memang otoriter, ya. Seperti zaman-zaman Soeharto, Mao Zedong, gitu ya. Itu waktu zaman-zaman papa-papa kita, ya, opa-opa kita itu para pemimpin masih tangan besi, ya, otoriter. Seperti sekarang kayak Korea Utara gitu ya. Yeah. Korea Utara mungkin masih otoriter sekali ya. Kalau dia nggak senang langsung bisa dibunuh gitu. Nah, ternyata di zaman-zaman lalu juga banyak sekali yang begitu ya Pak pemimpin. Nah, ada seorang yang bernama Robert K. Greenleaf, ya, Robert K. Greenleaf. Pada tahun 1970, kalau 1970 pemikirannya cukup baru, ya. Pastinya dia terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus, ya, dan dia mengkoinkan antara servant dan leader, ya. Servant itu pelayan, leader itu pemimpin, ya. Sebelum tahun 1900-an mungkin ya, itu orang mempunyai pandangan bahwa menjadi leader yang nggak mungkin jadi servant gitu. Orang yang menjadi leader ya di atas, servant ya di bawah. Gitu. Nah, ternyata Robert K. Greenleaf ini terinspirasi ya, sehingga dia membuat satu tesis yang judulnya The Servant as Leader, pelayan sebagai pemimpin, ya. Dan ini membuat banyak perubahan di dunia karir, dunia bisnis, di dunia sekarang gitu, perubahan cara memimpin, ya. Nah, dia merumuskan bahwa servant leader itu seperti satu koin yang tidak bisa dilepaskan, ya, seperti satu koin yang ada dua muka, ya. Jadi mana yang duluan harusnya adalah feeling to serve dulu. Kamu mempunyai jiwa servant dulu, baru kamu bisa mempunyai jiwa leader. Ya. Bukan leader dulu, nggak mungkin kalau kamu sudah di atas, kadang-kadang susah untuk turun ke bawah ya. Nah, jadi Robert ini mengkoinkan dua hal ini, dan yang pertama dia bilang harus mempunyai feeling untuk melayani dulu, memastikan bahwa orang lain itu menjadi ladang pelayanan dulu, ya, membantu yang lemah dulu, baru kalian bisa mempunyai jiwa pemimpin. Nah, dia merumuskan seperti ini ya. Nah, yang tadinya tradisional ya, kepemimpinan tradisional itu seperti piramida, ya. Tetapi servant leadership itu piramidanya terbalik, ya. Traditional leadership itu board of directors-nya banyak ya. Board of directors itu ya seolah-olah pemilik ya, pemilik perusahaan, CEO-nya lebih sedikit, eksekutif, managers, employees, pegawainya banyak, tapi di bawah tuh ya.
semuanya mengerucut ke atas ya. Jadi komandonya dari atas ke bawah ya, dan dari bawah ke atas itu lain tuh jalurnya, susah ya, nggak segampang dari atas ke bawah. Nah, tapi kalau yang dirumuskan oleh Robert K. Greenleaf tadi itu beda, piramidanya terbalik ya, employees-nya di atas, manager, eksekutif, CEO, board of directors. Ya, bukan berarti wewenangnya langsung acak-acakan, bukan berarti begitu ya. Tetapi ada satu semangat yang seolah-olah diputar balik ya. Jadi employees itu pegawai dipacu untuk maju gitu ya, dikedepankan gitu ya, dan tidak selamanya itu komandonya dari atas ke bawah, atas ke bawah. Yang di bawah itu CEO justru banyak menerima masukan dari atas tuh, dari employee, karena employee-nya kan banyak ya, jadi CEO-nya harus terbuka untuk masukan-masukan ya. Nah, pastinya dia terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus ya. Nah, kita bisa belajar nih dari sini ya. Apa sih ciri-cirinya orang-orang yang servant leadership ini? Nah, kalau traditional leaders itu, pemimpin-pemimpin yang tradisional itu, yang pertama melihat kepemimpinan sebagai ranking ya. Jadi kalau aku menjadi pemimpin, saya harus berusaha sedemikian rupa untuk mencapai kursi yang tinggi itu ya. Tetapi kalau servant leaders kebalikannya, melihat kepemimpinan sebagai ladang kesempatan untuk melayani sesama ya. Beda ya, kalau ini yang penting aku naik, nggak peduli kanan kiri, yang penting itu loh ranking atas pimpinan, aku harus kejar itu terus. Tapi kalau servant leader itu mempunyai jiwa bahwa oh yang penting aku ini melayani sesama dulu gitu ya. Nah, itu bedanya. Yang kedua, di sini juga yang pertama itu juga dia akhirnya apa? Mempunyai semangat bahwa tidak selamanya saya ini bisa di atas, ya. Tidak selamanya saya akan menjadi pemimpin terus. Ada waktunya saya harus memandaikan orang. Ada waktunya saya harus turun, ya. Ada waktunya juga saya harus building community. Saya harus membangun sebuah komunitas untuk bertumbuh bersama, ya. Nah, yang kedua itu memakai power and control to drive performance, memakai kekuasaan dan kontrol yang kuat untuk menyetir anak buahnya, ya. Kalau yang servant leader itu bukan memakai power and control, tetapi berbagi power dan kontrol, ya, untuk membuat suatu engagement. Engagement itu satu relasi, ya. Jadi kalau traditional leader yang dulu-dulu itu mereka tangan besi seolah-olah, ya, komandonya kuat, ya, untuk menyuruh anak buah, ya, supaya betul, gitu ya. Kadang-kadang dia nggak buka forum untuk masukan, ya. Tetapi kalau servant leaders ini dia berbagi power and control untuk apa? Pertama-tama dia membangun relasi. Karena kalau relasi terbangun, Robert K. Greenleaf ini berkata, kalau relasi terbangun, banyak masukan yang didapat dari anak buah, itu justru membuat pemimpin ini tambah kuat, gitu ya. Nah, ini juga termasuk di dalamnya persuasion, yaitu bagaimana pemimpin mempengaruhi anak buahnya untuk ayo speak up gitu ya, ayo ngomong, gitu. Jangan diam aja takut tuh, kadang-kadang kan sebagai pemimpin ditakuti ya, kita juga deg-degan ya kalau sama atasan gitu ya. Nah, tapi ini juga pemimpin yang baik, dia bilang, adalah pemimpin yang bisa membuat anak buahnya itu juga berani ya untuk berkata, untuk memberikan masukan.
termasuk juga di dalamnya delegasi, ya. Dia bisa mendelegasikan. Servant leaders itu tidak menghandle semuanya sendiri, ya. Ada seorang pimpinan yang di atas yang selalu melakukan semuanya sendiri, ya. Jadi orang lain cuma nonton akhirnya, karena dia pikir dia bisa semua dan dia nggak bisa kasih tuh delegasi ke orang lain, karena dia pikir nggak ada lain yang sebagus saya, gitu ya. Nah, yang ketiga itu ciri-cirinya measure success through output, ya. Mengukur kesuksesan melalui produksimu apa, outputmu apa. Kalau kamu outputnya bagus, penjualannya bagus, itu kamu sukses. Kalau kamu menghasilkan profit bagus, tinggi, paling tinggi nih, setiap perusahaan kadang-kadang ada ranking ya, ranking 1, 2, 3, siapa yang menghasilkan pemasukan paling banyak nih terhadap company, ya. Itu berarti sukses gitu ya. Tetapi servant leaders, Robert Greenleaf ini berkata, mengukur kesuksesan itu bukan melalui cuman output, ya, tetapi juga growth and development, bagaimana anak buah ini bertumbuh dan berkembang gitu. Walaupun dia masih memberikan kontribusi sedikit, tetapi seorang pemimpin yang baik, dia bisa melihat ini anak buah ini bertumbuh nggak sih sebenarnya? Makin lama dia berkembang nggak nih? Atau stagnan gitu ya? Apa yang salah dengan anak buah ini? Ya. Dia juga bisa melihat ke depannya bagaimana. Oh, mungkin anak buah ini salah tempat nih, jadi dia nggak bisa bertumbuh. Oh, mungkin anak buah saya nih tertekan nih di bagian ini nih, bukan banget dia gitu loh. Ada orang lapangan dimasukin ke balik meja ya stres tuh ya. Ada orang yang suka di balik meja ditaruh di lapangan, wah dia pusing gitu ya. Setiap bulan pusing karena diberi target yang dia sendiri juga bukan passionnya ya. Jadi dia akhirnya tidak bisa bertumbuh dan berkembang gitu ya. Apalagi mau mengukur output, mungkin outputnya bisa bagus, tetapi dia secara pribadi tidak bertumbuh. Akhirnya dia akan gugur ya, dia akan stop di jalan karena ya dia melakukan itu semua karena keterpaksaannya, karena target, gitu ya. Dan beberapa orang-orang juga kadang-kadang sharing, wah stres, targetnya sudah susah sekali, ya. Nah, yang keempat itu traditional leaders itu speaks, ya, ngomong, ini kamu harus begini, begini, begini. Servant leaders bukan speaks tapi listen, ya. Dia bisa berempati, ya. Dia juga mementingkan kesehatan, ya, jiwa dan rohani anak buahnya. Dia juga berkomitmen kepada perkembangan anak buahnya, ya. Dia mendengar, bukan hanya komando, tapi juga tadi menampung, ya. Dia mendengarkan. Yang terakhir, traditional leaders itu believe it's about them. Percaya bahwa semuanya ini ya untuk aku gitu ya. Ini ya gara-gara aku. Kalau servant leaders itu understands it's not about them. Maksudnya adalah bukan hanya karena saya sendiri, tetapi karena semua, ya, untuk semua. Ya. Nah, ciri-ciri yang lain itu bagus sekali di sini ya. Ada ciri-ciri mencolok servant leaders. Ya. Kalau kita nih secara teknisnya gimana sih servant leaders gitu ya? Kalau kita lihat Tuhan Yesus kan memang perfect ya, contoh yang paling ideal. Tetapi kita ini loh yang masih muda-muda nih apa sih realistisnya apa gitu ya? Kadang-kadang ciri-cirinya apa sih sebagai leader yang baik? Nah, Robert Greenleaf memberikan beberapa contoh nih ya, ciri-ciri servant leaders ya, pemimpin yang melayani. Yang pertama, saat orang berebut mencari perhatian, servant leaders mendengarkan mereka yang tidak mendapat perhatian. Ya, kalau di dalam satu acara orang berebut show off ya,
saya ini paling bagus, saya mendapat reward segini. Tetapi pemimpin yang baik mendengarkan dari mereka yang tidak mendapat perhatian. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, pemimpin servant leaders ketika ada problem atau masalah mencari solusi yang menguntungkan semua orang, ya, bukan hanya satu pihak. Ya. Dia berpikiran bagaimana cari solusi di tengah supaya kanan kiri semua win-win solution, menguntungkan semua orang. Bahkan jika dia rugi untuk dirinya sendiri, dia akan berkorban. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan, servant leaders mau disalahkan, mengambil tanggung jawab. Nah, ini tidak gampang ya, Dio ya. Kalau ketua pemuda atau remaja nih ya, ada acara Natal atau apa gathering atau persekutuan nih, kalau kita masih bisa onsite, tidak berjalan seperti yang diharapkan. Yang kita lakukan biasanya cari Apa? Mas, cari apa? Cari. Kambing hitam ya. Ya. Cari salahnya siapa ini gitu ya. Cari siapa sih yang ini, siapa sih? Oh, gara-gara ini ini datang telat sih gitu ya. Oh, ini gara-gara ini apa mulmetnya nggak beres nih, jadi nggak beres semua gitu ya. Oh, gara-gara ini sih izinnya belum diurus, jadi kita nggak bisa nih gini-gini. Nah, tetapi servant leaders yang baik itu pada waktu sesuatu tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dia mengambil tanggung jawab. Ya, dia lebih memberatkan keutuhan dari grup, dari teamworknya. Yang keempat, ketika semua berjalan dengan lancar, servant leaders berbagi sukses, berbagi pujian. Ya, nah ini juga susah ya untuk seorang pemimpin ya. Kadang-kadang kita mencuri sukses pujian orang lain. Ya, pada waktu semuanya berjalan lancar, aku nih gara-gara siapa dulu pemimpinnya gitu ya. Padahal dia kerja 20% ya. Anak buahnya 80%. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin mencuri duluan, ya, tidak berbagi. Karena itu sangat baik seorang pemimpin itu mengakui bahwa, oh aku bisa sukses begini karena kalian semua, ya, berbagi sukses, berbagi pujian. Ya. Nah, yang kelima, servant leader itu sadar bahwa dia tidak tahu semuanya, dia tidak omniscience, sangat maha tahu, ya. Dia tidak mengambil semuanya itu seolah-olah dia paling tahu gitu ya. Tetapi dia rendah hati dan mendengarkan teguran. Ya, seorang pemimpin kalau traditional leader tidak mau ditegur. Tapi kalau pemimpin yang servant leader itu rendah hati, menerima teguran, mau ditegur. Servant leader juga bekerja paling keras di antara yang lain, ya. Dan pekerjaan yang paling keras itu menginspirasi orang lain untuk bekerja seperti dia. Ya. Dia menjalani dulu, ya. Waktu dia tunjukkan ini loh jalannya, dia tunjukkan ini jalannya, dia jalan dulu di depan. Dia bukan juga ini loh jalannya, coba kamu jalan dulu, nanti kalau keprosok aku nggak jadi jalan gitu ya. Kalau ada jurang di depan saya nggak jadi jalan. Enggak, dia jalani dulu. Waktu dia jatuh, dia tanggung jawab duluan. Gitu ya. Nah, ciri-ciri yang lain adalah selfless, ya, tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya. Nah, ternyata di dunia motivator atau di dunia karir sekarang sudah mulai dikembangkan tipe-tipe kepemimpinan yang seperti ini, yang bukan otoriter ya, yang berbasis melayani. Ya, tentu saja itu karena inspirasi dari Kristus. Saya percaya sekali ya, karena sebelum Kristus itu seperti menjungkir balikan cara pandang ya. Makanya banyak ahli-ahli Taurat dan imam-imam yang tidak setuju karena semuanya dibolak-balik gitu ya. Dibenarkan, diletakkan kembali ke tempat yang seharusnya ya. Nah, sekarang apa bedanya kira-kira nih, apa bedanya konsep
tadi Robert ya, servant leadersnya Robert Greenleaf itu ada bedanya nggak sih sama konsep di Alkitab gitu loh? Kira-kira ada nggak? Ada. Apa tuh Dio? Kira-kira? Mungkin pola pikir pemimpin kali ya, sama kelakuan para pemimpin yang ya kita sama Robert itu. Satu. Ya, memang seolah-olah sama ya, kayak sama ya. Iya. Sama karena inspirasinya dari Tuhan Yesus ya, sama ya. Tetapi ada bedanya sedikit dan bedanya itu kadang-kadang tipis sekali. Bedanya adalah pada tujuannya, tujuan akhir ya. Kalau servant leaders yang Robert Greenleaf tadi, tujuan akhirnya adalah profit kepada company ya, kepada perusahaan supaya maju pesat. Akhirnya menang bersaing, tangguh dalam dunianya, atau anak buahnya pandai gitu ya. Dan akhirnya saya jadi pemimpin yang baik ya. Akhirnya adalah kembali kepada kita manusianya ini ya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus ajarkan beda sedikit ya. Di dalam ayat ke-23 itu Tuhan Yesus berkata, hal duduk di sebelah kananku atau kiriku aku tidak berhak memberikannya, akan diberikan Bapa kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Nah, jadi waktu itu murid-murid bengong. Loh, kita sudah meninggalkan semuanya untuk mengikut Engkau Tuhan. Masa saya nggak dapat rewards gitu? Masa duduk di sebelah kanan atau kiri aja nggak boleh, nggak dapat? Akhirnya apa yang murid-muridnya tabur waktu dia meninggalkan semuanya demi Kristus, dia seolah minta imbalannya balik. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang nggak bisa. Imbalan itu bukan hakku untuk memberikannya, itu adalah urusannya Bapa di surga. Artinya itu semua adalah anugerah ya. Itu tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan Allah ya. Kepada siapa Allah Bapa memberikan, ya dia berhak memberikannya. Kita nggak bisa bilang aku sudah memberikan banyak sekali waktuku loh Tuhan, sekarang aku mau minta reward, jadikan aku pemimpin yang baik. Nggak bisa ya. Nah bedanya seperti itu. Akhirnya segala sesuatu kembali kepada Allah yang berdaulat ya. Jadi kita bukan menjadi pemimpin bukan supaya saya titik-titik gitu ya. Saya mau menjadi pemimpin bukan supaya saya makin diperlengkapi, bukan supaya saya makin ahli gitu ya. Bukan supaya saya mendapat dalam tanda kutip reward saya. Tetapi kalau kita menjadi pemimpin yang melayani, ya supaya ya sudah, memang kita harus supaya Kristus makin besar, saya makin kecil, ya. Bukan kembali ke saya, tetapi kembali ke Kristus yang makin besar dan saya makin kecil. Dan itu berlaku dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Kristus sebagai pusat segala usaha kepemimpinan kita. Ya. Kita tidak berhak pada waktu kita berkata, aku sudah berusaha sangat keras, coba pujian dong sedikit buat saya, atau sedikit hadiah dong buat saya, nggak bisa. Karena Kristus, menjadi seperti Kristus adalah tujuan akhir kita. Ya. Kristus dipermuliakan di dalam hidup kita, di dalam kerja kita, waktu kita memimpin perusahaan, atau sebagai manajer, ya, atau sebagai pekerja di dalam keluarga, kita sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai ibu, kita nggak bisa bilang aku sudah capek-capek loh didik anak. Ayolah Tuhan, mana rewardnya gitu ya? Ayolah, aku sudah capek-capek loh berusaha menjadi pemimpin yang baik. Mana loh bagianku sekarang? Itu anugerah, gitu ya. Tuhan kasih hadiahnya itu, kalau dia pengen kasih ya kasih, kalau enggak ya sudah enggak. Itu bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah supaya Kristus makin besar, kita makin kecil. Kalau itu sudah dilakukan, ya itu tujuan akhirnya. Ya, bukan kita makin besar. Ya.
Nah, yang terakhir, jangan kita lupa bahwa kita harus memuliakan Tuhan kita. Selama-lamanya sampai kita meninggal, sampai kita mati nanti, kita adalah pekerja-pekerja. Ya. Memang kita pemimpin di dalam dunia ini, di dunia kerja, di dunia di gereja, di pelayanan, kita mungkin juga pemimpin di rumah, di masyarakat, di kantor-kantor pemerintahan, tetapi selama-lamanya kita di hadapan Allah adalah pekerja. Pekerja yang diberikan tanggung jawab, yang nantinya dituntut pertanggungjawabannya lagi. Ya. Jadi kita harus meninggikan Tuhan kita, bukan kita. Walaupun kita pemimpin yang baik, kita nggak bisa bilang, ayo bagian kita mana pujian kita. Tapi seberapa jauh Tuhan kita di atas itu ditinggikan, dimuliakan, gitu ya. Nah, sore ini sampai di sini yang saya bisa kupas ya. Kira-kira ada yang mau ditambahin atau bingung? Nggak ada. Nggak cukup. Ada ya? Ya, jadi kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai servant leader. Dan tujuan akhir dari servant leader bukan manusia, bukan kita, tetapi Kristus sendiri. Ya, seperti Kristus dipermuliakan karena selama-lamanya kita adalah pekerja-pekerja di dunia ini. Pemimpin itu di hadapan manusia ya, tetapi di hadapan Tuhan kita sampai selama-lamanya adalah hanya pekerja ya. Nah, bagaimana kita bekerja di hadapan Tuhan dan sebagai pekerja di hadapan Tuhan dan sebagai pemimpin di hadapan manusia itu sama seperti satu koin yang harus semuanya dipertanggungjawabkan ya. Ya, itu saja Dio, saya bisa kasih kupasan sedikit. Oke, makasih Bu Mia untuk sharing-sharingnya sedikit tentang kepemimpinan yang dipercaya oleh Yesus untuk bisa menularkan kepada sesama kita. Seperti kepemimpinan yang tadi yang disampaikan Bu Mia, seperti jadilah pemimpin yang servant leader, ya kan? Yang bisa berbagi kepada teman-temannya, terus bisa menolong dan tidak memegahkan diri, tapi rendah hati, gitu. Ya, oke Bu Mia, kita akhiri aja untuk doa penutup. Silakan Bu Mia. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga yang adalah Tuhan kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh belajar dari keteladanan Tuhan Yesus sebagai pemimpin, dan kami berdoa Tuhan kiranya Roh Kudus menerjemahkan kepada kami masing-masing para pemuda remaja supaya kami boleh mengerti lebih lagi dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Banyak bidang di mana kami dituntut untuk menjadi pemimpin. Kiranya Tuhan ingatkan kami untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani. Kami berdoa supaya kami boleh juga ingat bahwa pada waktu kami memimpin dan melayani, kami mempunyai tujuan akhir adalah kami makin serupa dengan karakter Kristus dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan, bukan kami. Kami ucap syukur Tuhan, kami serahkan para pemuda remaja di GKI Gatot Subroto ke dalam pimpinan Tuhan, bentuklah dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pakailah mereka di tempat ladang-ladang mereka, masing-masing ladang-ladang pelayanan, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh mengandalkan Tuhan dan boleh makin dibentuk melalui banyak kesulitan, tantangan, cobaan, godaan. Mereka makin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita menutup dan mengakhiri acara pada malam hari ini, kita akan menaikkan satu lagu pujian lagi, yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah-langkah
Oke, terima kasih Bu Mia untuk sharing-sharingnya. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan pada malam hari ini. Kita bisa sharing-sharing tentang kepemimpinan. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Dadah.